Sebetulnya itu bukan PAD. Itu sebetulnya bukan, namanya itu sumbangan dari masyarakat kelompok tani ataupun masyarakat yang mempunyai kebun sawit di desa Air Hitam untuk membantu pemerintah desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa. Setelah menjadi sorotan awak media tentang dugaan kecurangan oknum kepala desa yang melakukan pemangkasan tonase dari hasil penjualan tandan buah segar TBS kebun kelapa sawit masyarakat dan juga dilakukannya pemotongan dari hasil penjualan TBS tersebut sebesar Rp10 per kilonya dengan dalih sebagai pendapatan asli desa PAD. Hal ini sudah bertahun-tahun diberlakukan oleh pemerintahan desa Air Hitam dengan hasil mencapai ratusan juta per tahun. Terkait adanya pemberitaan media beberapa pekan lalu tentang oknum Kades Air Hitam, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang diduga melakukan pemangkasan tonase hasil penjualan TBS masyarakat ke pabrik melalui KUD Air Hitam Jaya, juga permainan simsalabim tentang pemotongan Rp10 dalam per kilonya dari setiap hasil penjualan TBS masyarakat untuk dijadikan PAD. Kades Air Hitam melakukan penyanggahan tentang pemberitaan tersebut bahwa pemotongan Rp10 dari setiap hasil penjualan TBS masyarakat sebelumnya dinyatakan sebagai PAD, kini tidak lagi diakui PAD, sudah beralih ke sumbangan masyarakat dalam video sanggahan tersebut. Sementara, berawal dari kabar kecurigaan masyarakat tentang hasil tonase penjualan TBS yang tidak transparan, mengakibatkan menurunnya anggaran pendapatan asli desa PAD Air Hitam, sehingga mengalami minus yang ditutupi oleh kepala desa setiap bulannya, sebesar 20 juta buat bayar gaji guru. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Air Hitam Tan Sitorus kepada wartawan beberapa pekan lalu. Namun, setelah dilakukan penelusuran oleh awak media dan berdasarkan data yang diperoleh, diduga oknum kadeslah yang bermain simsalabim dalam mengelola PAD Air Hitam yang bersumber dari pemotongan hasil penjualan TBS masyarakat. Tidak lagi diakui PAD jika sumbangan. Kenapa ditetapkan nominalnya? Ahli hukum juga berprofesi sebagai advokat Joki Mardison SH, MH yang berkantor di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru yang ikut mencermati tentang pemberitaan tersebut. Ia mengatakan melalui pesan WhatsApp kepada redaksi media ini, Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022. Pendapatan asli desa harus ada landasan hukum yang mengakomodirkan pemasukannya. Di antaranya, Perdes, kalau tidak ada ini akan masuk ranah pungli yang dibuat oleh oknum pemerintahan desa tersebut dengan mengatasnamakan desa. Jika itu PAD, berarti sudah ada payung hukumnya. TBS tersebut dikategorikan pemasukan desa dan harus diatur sesuai keputusan desa. Juga ada laporan pengeluarannya. Tidak boleh disalahgunakan PAD untuk kepentingan desa, jelas Joki Mardison SHMH. Jika pemotongan Rp10 yang dilakukan oleh oknum Pemdes Air Hitam itu bukan PAD, langkah tersebut diduga pungli, dan berdasarkan data yang diperoleh, 45% dari hasilnya dinikmati oleh oknum Pemdes belum termasuk hasil pengurangan tonase dan pemotongan nominal setoran lainnya. Boleh tahu, ini kan ada pemberitaan yang sebelum-sebelumnya di media online. Kalau boleh tahu seperti apa penjelasan masalah PAD, sistemnya masalah PAD Air Hitam ini? Sebetulnya itu bukan PAD. Itu sebetulnya bukan, namanya itu sumbangan dari masyarakat kelompok tani ataupun masyarakat yang mempunyai kebun sawit di desa Air Hitam untuk membantu pemerintah desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa
dalam tanda kutip, pembangunan ini tidak bisa dimasukkan dari dana ADD, DD maupun dana pemerintah lainnya. Nah itu. Jadi seperti musola, masjid, sosial yang menyangkut sosial kan nggak boleh dana ADD. Jadi makanya itu ada bantuan pemerintah, bantuan masyarakat ini kepada pemerintahan desa. TV Online, Budiman melaporkan dari Pelalawan Riau.